Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal P3K kompetensi teknis bidan ya. Karena kemarin ada juga yang bilang minta tolong bahasin P3K dan juga P3K ini apa ya namanya? Udah pasti ada untuk tahun depan ya, terutama untuk formasi nakes dan juga guru, teman-teman. Nah, sebelum ke videonya aku mau ucapin selamat tahun baru juga buat kita semua ya. Semoga di tahun baru ini satu persatu harapan kita bisa tercapai ya teman-teman, dan juga buat yang sedang berjuang untuk menjadi ASN dimudahkan juga teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, soal nomor 1 kita baca bareng-bareng. Pada 2 hari yang lalu, bayi Manda sudah mendapatkan imunisasi BCG. Saat ini timbul bengkak dan merah di kulit bekas penyuntikan. Nah, kasus yang terjadi pada bayi Manda itu adalah, oke, kita lihat A. Reaksi normal pada imunisasi BCG, B. Alergi vaksin, C. Overdosis vaksin, D. Luka penyuntikan imunisasi, E. Bayi alergi alat suntik. Oke teman-teman, di sini usia 2 hari, bayi Manda sudah mendapatkan imunisasi BCG ya teman-teman. Nah, eh, kemudian timbul bengkak nih dan merah di bekas penyuntikannya. Nah, jadi itu BCG itu disuntik secara IC ya atau intrakutan di bawah kulit ya teman-teman. Nantinya after dari penyuntikan ini pasti ada muncul benjolan teman-teman ya. Nah, itu reaksi yang umum kayak gitu pada imunisasi BCG ya. Kayak gitu. Jadi kasus, yang terjadi pada bayi Manda itu adalah yang A teman-teman jawabannya. Reaksi normal pada imunisasi BCG ya, karena, suntikannya itu kan adalah IC ya teman-teman di bawah kulit. Jadi dia pasti akan membentuk gelembung kayak gitu. Coba kalian lihat di tangan kanan kalian, lengan kanan kalian itu pasti ada teman-teman. Oke, jadi soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita lanjut nih ke soal nomor 2. Oh ya, aku juga mau nyampein ke kalian ya soal-soal yang aku kasih ini, yang aku bikin di YouTube ini merupakan apa ya? FR yang udah aku kumpulin di ujian kemarin teman-teman ya. Jadi soalnya emang nggak mirip, cuman kisi-kisinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, lanjut ke soal nomor 2. Bidan melakukan kunjungan rumah ke Nyonya N yang usia 35 tahun dengan P3A0 postpartum 6 hari. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan TFU 2 jari di atas simpisis. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada Nyonya N adalah, oke, kira-kira apa nih? Bidan melakukan kunjungan rumah ya atau KF ya, kunjungan nifas. eh Hari ke-6 teman-teman ya, hari ke-6. Nah, TTV dalam batas normal, TFU 2 jari di atas simpisis, asuhan kebidanannya apa nih untuk postpartum 6 hari? Kita lihat ya. A. Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. B. Melakukan cek urin rutin. C. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. D. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia. E. Pemberian ASI awal kepada ibu, teman-teman. Nah, di sini yang paling tepat itu adalah KF 6 hari yang harus dilakukan pemantauannya adalah yang A, teman-teman. Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Nah, jadi soal-soal tentang apa saja asuhan kebidanan untuk ibu-ibu nifas yaitu keluar teman-teman waktu tahun lalu ya dari teman-teman kita yang udah ujian. Nah, di situ kalian baca lagi ya apa aja asuhan untuk KF pertama, KF kedua, KF ketiga, KF keempat, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi ini untuk 6 hari adalah yang A ya. Kayak gitu ya. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Oke geng, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita baca bareng-bareng. Nyonya I usia 29 tahun, hamil kedua, usia kehamilan 9 bulan. Datang ke PMB untuk kunjungan ulang kehamilan. Hasil pemeriksaan janin tunggal hidup intrauterin, puka kepala sudah masuk PAP, TFU 30 cm, berapakah TBJ pada kasus tersebut? Oke teman-teman, nah banyak banget ya soal ini yang keluar waktu P3K kemarin ini ya. Cuman dan banyak juga miskom teman-teman yang perkara rumusnya. Perkara rumus dari menghitung TBJ teman-teman. Nah, ada yang bilang pakai rumus 11, 12, ada yang 11, 13, teman-teman. Ada yang juga 11, 12, dan 13.
Nah, dari waktu aku kuliah itu yang dipakai rumusnya adalah yang 3 ini teman-teman, 11, 12, 13 ya, dan juga, referensi aku baca juga pakai rumus ini teman-teman. Ya, jadi, jadi aku memutuskan untuk menggunakan rumus ini, kayak gitu ya. Nah, jadi kita hapus dulu. Oke, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk 11, 12, 13 ini jika kepala sudah masuk PAP itu maka TFU-nya dikurangin 11, teman-teman. Ya, kalau misalnya masuk sebagian, jadi kepalanya itu, belum masuk PAP tapi juga belum, apa ya namanya, belum tidak masuk PAP kayak gitu ya. Jadi dia masih sebagian. Contohnya kayak gini gambarnya, teman-teman. Nah, ini kepala ya, ini kepala. Nah, tapi dia baru masuknya segini, teman-teman. Nah, itu masuk sebagian ya. Itu TFU-nya dikurangi dengan 12. Nah, kalau yang dikurangi 13 itu kalau dia sudah masuk PAP, teman-teman. Maaf, ini yang belum masuk PAP ya, teman-teman. Ini yang belum masuk PAP kurangi 13. Yang sudah masuk PAP kita kurangin dengan 11 ya. Oke, jadi di sini kepalanya sudah masuk PAP, berarti kita kurangkan dengan 11, teman-teman. Jadi TFU kita kurangkan dengan 11 ini. 30 kurang 11, teman-teman, berapa? 19 ya. Nah, 19. 19 kita kalikan dengan 155, teman-teman. Berapa tuh 155 kali 19? Coba kita cari dulu sini. 155 kali 19 ya, 5 kali 9 itu 45, 45 tambah 4 berarti 49, 9, 13 ya. Nah, kemudian lanjut 5, 5, 1. Oke. 5, 9 tambah 5 berapa teman-teman? 14 ya. Oke, 14. Kemudian 4 tambah 5, 9. Kemudian 2. Jadi di sini berat badannya adalah 2.945 gram, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Nah, itu kalau kepala sudah masuk PAP, tapi kalau seandainya kepala belum masuk PAP, maka TFU-nya dikurangin dengan 13. Jika kepalanya sebagian masuk PAP ya, sebagian ya teman-teman, itu dikurangi dengan 12 kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Nyonya T, usia 25 tahun, G1P0A0, datang ke PMB pukul 11, mengeluh mulas sejak pukul 8 pagi, dan mengeluarkan cairan berwarna jernih. Hasil pemeriksaan diketahui pasien dalam pembukaan 8 cm. Kulit ketuban negatif, ini maksudnya selaput ketuban ya teman-teman, udah nggak ada lagi. Presentasi kepala, teraba tali pusat di samping kepala. DJJ 150 kali per menit. Posisi yang tepat untuk pasien kasus tersebut adalah. Nah, ini harus dirujuk ya teman-teman. Kenapa? Karena teraba tali pusat di samping kepala ini curiga tali pusat menumbung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kasus kayak gini di PMB sebaiknya dirujuk. Kenapa? Takutnya saat mengejar nanti kepala pasti menghimpit si tali pusat, teman-teman. Nah, kalau kepala sudah menghimpit tali pusat itu nantinya pasokan oksigen ke bayi ya itu bakalan terhambat teman-teman dan bakalan menyebabkan yang namanya asfiksia ya kayak gitu. Nah, jadi harus dirujuk. Nah, selama dirujuk posisi yang disarankan itu adalah Trendelenburg, teman-teman. Nah, Trendelenburg itu posisinya kaki lebih tinggi daripada kepala. Contohnya kayak gini, teman-teman ya. Ini kepala nih. Gimana nih mau gambarnya? Ini kepala ya. Nah, kepala kakinya itu lebih ditinggiin, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Ini tujuannya apa? Supaya si tali pusatnya itu nggak makin turun ya, karena adanya gaya gravitasi bumi, teman-teman. Jadi, kakinya harus ditinggiin dan kepalanya yang direndahin, teman-teman. Itu ya, itu posisi Trendelenburg. Itu digunakan jika ada kasus seperti ini ya. Kasus perdarahan juga ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 5 ya. Oh ya, di soal nomor 5 itu ada ketinggalan soalnya teman-teman. Kita tambah bayinya merintih ya. Nah, kita tambah di sini merintih. Oke, bayinya merintih. Lanjut ya. Nyonya P melahirkan bayi spontan aterem. BB lahir 3.000 gram. Nilai Apgar menit pertama, frekuensi denyut jantung 110. Napas lambat tak teratur, tonus otot fleksi pada ekstremitas, refleks gerak sedikit, tubuh dan ekstremitas kemerahan. Nilai Apgar bayi pada kasus tersebut adalah, nah nilai Apgar ini ya teman-teman ada 5 penilaian ya pada bayi baru lahir.
Nah, kita lihat Apgar A, yaitu appearance atau skin color, teman-teman ya, warna kulitnya. Kalau warna kulitnya biru ya, teman-teman, cyanosis itu 0 ya nilainya. Kalau misalnya acrocyanosis itu 1. Kalau merah berarti 2, teman-teman. Nah, di sini tuh tubuh dan ekstremitasnya warna kemerahan. Berarti untuk skin colornya itu adalah 2 nilainya, teman-teman. Kemudian P itu ada pulse, teman-teman, denyut nadi atau denyut jantung. Nah, kalau kurang dari 100 itu nilainya 1. Kalau lebih dari 100 nilainya 2, teman-teman. Kalau tidak terdengar sama sekali, tidak teraba denyut nadi atau denyut jantungnya, itu 0 ya. Ya, di sini karena 110 berarti dia lebih dari 100, skornya adalah 2, teman-teman. Kemudian G-nya itu kayak refleksnya ya, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, itu nilainya adalah G-nya itu refleks ini, teman-teman. Dia merintih kah, menangis kah, atau no respon. Nah, kalau no respon, dia berarti kalau tidak menangis berarti 0 ya. Kalau merintih itu nilainya 1 skornya. Tapi kalau dia menangis kuat berarti 2, teman-teman, skornya. Ya, jadi ini merintih berarti skornya 1. Nah, kemudian ini yang dinilai adalah tonus ototnya, teman-teman ya. Yaitu tonus otot fleksi pada ekstremitas, refleks gerak sedikit. Nah, itu adalah skornya 1. Kalau nggak gerak sama sekali 0, kalau sedikit fleksi ya itu atau geraknya sedikit itu nilainya 1. Tapi kalau aktif berarti nilainya 2, teman-teman. Nah, kemudian respirasi, teman-teman, nafasnya ya. Di sini nafas lambat tak teratur. Nah, itu nilainya adalah 1, teman-teman. Tapi kalau nafasnya teratur itu nilainya skornya 2. Tapi kalau nggak bernafas sama sekali itu 0. Nah, ini kita tinggal jumlahin aja nih. Ya, kita jumlahin aja 4, 5, 6, 7. Nah, maka di sini Apgar skornya adalah yang C, teman-teman, 7 ya. Kayak gitu. Nah, ini soal Apgar skor banyak juga nih muncul waktu tahun semalam ujian P3K yang kemarin, teman-teman ya. Buat teman-teman yang lupa tentang Apgar boleh dibaca-baca lagi. Oke, teman-teman, segitu aja soal dari aku untuk persiapan P3K di tahun ini ya, tahun yang baru. Semoga sukses terus buat kalian. Dan yang mau bertanya-tanya gimana caranya supaya bisa manajemen waktu dengan baik, aku saranin banget untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K, teman-teman. Dan linknya udah aku cantumin juga di description box di bawah ini, teman-teman. Jadi tinggal diklik aja. Oke, teman-teman, terima kasih banget buat kalian yang selalu support atau dukung channel ini ya. Yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan segini aja dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.